Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Ketemu lagi dengan Ibu di pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama yaitu setelah melakukan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan gerak dasar jalan dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan gerak dasar jalan melalui permainan talikan pitanya. Yang ketiga, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang keenam, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detil. Nah, yang sudah Ibu sebutkan tadi merupakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian. Nah, hari ini kalian akan bermain di luar dengan permainan yang namanya talikan pitanya. Nah, di antara kalian ada yang sudah pernah memainkan permainan ini? Semisal belum, nah Ibu akan kasih cara bermainnya. Yang pertama, kalian akan dibagi menjadi 5 atau 6 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok menempati lapangan dan berdiri di area yang telah ditentukan. Secara bergantian, setiap anggota kelompok harus membawa pita dan menalikannya pada patok kayu di ujung lapangan. Kemudian saat peluit ditiup, setiap anggota di baris depan berjalan cepat membawa pita ke arah patok kayu di ujung lapangan. Setelah itu, anggota yang berada di depan bersiap-siap untuk berjalan. Kemudian, anggota yang berjalan kembali ke arah barisan, langsung menempati tempat di belakang barisan. Permainan ini berlangsung sekitar 15 menit. Nah, kelompok yang menang adalah mereka yang berhasil menalikan semua pita dalam waktu tercepat. Nah, seperti itu gambaran permainan talikan pitanya. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan mengenai teknik berjalan yang tepat, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, kepalanya harus tegak. Kemudian bahunya santai. Yang ketiga, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada. Yang keempat, punggungnya harus tegak. Yang kelima, tangan mengepal longgar. Yang keenam, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Selanjutnya, postur tubuh harus lurus. Setelah itu, otot perut dijaga tetap kencang
dan otot paha santai, lalu otot lutut dikencangkan. Nah, setelah kalian memahami teknik berjalan cepat atau teknik berjalan tegak dengan benar, setelah itu berdiskusilah dengan teman dan gurumu bagaimana teknik berjalan yang baik dan dapat diterapkan. Dalam berolahraga, kalian harus bekerja sama agar tujuan tercapai. Perbedaan yang dimiliki anggota tim bukan penghalang untuk bersatu. Nah, jadi bekerja sama merupakan hal yang penting supaya tim kalian dapat menang. Di layar tersebut sudah ditampilkan gambar pohon bambu. Nah, pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hidrofit, kemudian yang kedua ada higrofit, yang ketiga ada xerofit. Setelah itu Ibu akan menjelaskan mengenai teknik berjalan yang tepat, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, kepalanya harus tegak. Kemudian bahunya santai. Yang ketiga, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada. Contoh yang lain ada enceng gondok. Enceng gondok mempunyai batang yang menggembung. Enceng gondok hidup di sungai, rawa, atau danau. Tumbuhan ini punya daun yang lebar dan tangkainya menggembung. Contoh yang lain ada bunga teratai. Nah, bunga teratai itu mempunyai daun yang lebar. Teratai juga dikenal sebagai lili air. Danau teratai ini lebar dan mengambang di permukaan air. Selanjutnya ada kiambang. Kiambang yang akarnya berserabut di bawah air. Ciri khasnya yaitu bentuk daunnya yang unik. Di permukaan daunnya juga ada bulu-bulu halus yang membuat daunnya tidak basah karena air. Selanjutnya higrofit. Tumbuhan higrofit ini tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya seperti tanaman pakis. Contoh yang lain yaitu ada tanaman paku, tanaman daun ungu, tumbuhan lumut, bedalu, dan kemunti. Selanjutnya xerofit. Xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta akarnya panjang. Contohnya seperti tanaman lidah buaya. Contoh yang lain juga ada tanaman lidah mertua, lili gurun, kemudian kaktus,
dan pohon kurma. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Maka diskusikanlah dengan teman kelompokmu. Sekarang saatnya kalian menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, atau membaca buku, koran, majalah, atau dari narasumber lainnya. Setelah itu, pilihlah satu jenis tumbuhan untuk kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri. Pergunakanlah informasi yang telah kamu peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Kemudian, untuk tugas kalian, tulislah hasil temuan kalian pada diagram Freire berikut. Isilah diagram Freire ini dengan hasil jawaban kalian mengenai cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi. Setelah ini, Ibu akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Nah, tokoh-tokoh tersebut diantaranya ada Ir Soekarno atau Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Ir Soekarno biasa disebut dengan panggilan Bung Karno. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno sendiri menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Ahmad Soebardjo. Beliau kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu Ibu akan menjelaskan mengenai teknik berjalan yang tepat, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, kepalanya harus tegak. Kemudian bahunya santai. Yang ketiga, ayunan lengan tidak lebih tinggi dari dada. Yang keempat, punggungnya harus tegak. Yang kelima, tangan mengepal longgar. Yang keenam, tumit kaki. Tokoh yang selanjutnya yaitu ada Ahmad Soebardjo Djojo Adji Sorjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Beliau merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo juga ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maida bersama Bung Karno dan Bung Hatta.
Kemudian tokoh selanjutnya ada Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting, yaitu di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, tetapi beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya ada tokoh Sukarni. Beliau lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkap beliau adalah Sukarni Kartodiwirjo. Beliau adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Beliau mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh yang selanjutnya adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati bernama asli Fatimah, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh yang terakhir yaitu ada Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh beliau. Beliau adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan. Nah, untuk tugas kalian, setelah membaca teks tersebut, tugas kalian adalah menentukan 5W1H, yaitu yang berupa apa, mengapa, siapa, kapan, dan bagaimana, serta di mana. Kemudian, setelah kalian temukan jawabannya, isikan pada diagram Freyer tersebut. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada hidrofit, kemudian yang kedua ada higrofit, yang ketiga ada xerofit. Sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.